We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Bang Khairuddin Nainggolan, seorang pejuang Sumatera Utara. Bang Khairuddin, sebagai seorang pejuang Sumatera Utara, apa yang Anda perjuangkan? Silakan. Baik, saya mulai dengan salam Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Horas Marjua-Jua. Sebenarnya yang saya perjuangkan untuk pejuang Sumut atau pejuang Sumatera Utara ini tidak lain hanya mengenai perjuangan seorang yang memperjuangkan dari 0 MDPL mencapai suatu puncak ribuan MDPL. Contohnya seperti dari 0 MDPL itu seperti laut, dan ribuan MDPL-nya itu seperti gunung. Itu yang sebenarnya kami perjuangkan. Nanti itu akan kita bahas di kelanjutan, itu nanti ada tentang perjuangan di situ nanti kita bahas. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu arti dari perjuangan atau perjuangan. Baik, dalam hidup ini harus ada kata usaha kita untuk bisa maju. Ketika seorang sudah memiliki sangat untuk maju, maka tidak pasti orang itu akan menjadi pecundang. Jika orang itu tidak memiliki semangat, orang tersebut hanya bisa menyalahkan keadaan diri sendiri dan orang lain. Terbentuknya pejuang Sumut ini bukan untuk perubahan Sumatera Utara, Pak. Kalau perubahan Sumatera Utara itu ya tugas Gubernur kami lah, Pak Edi Rahmayadi. Tujuan terbentuknya pejuang Sumut ini hanya untuk mengekspos keindahan alam di Sumatera Utara. Mulai dari pantainya, bukit-bukitnya, bahkan gunung-gunungnya yang sangat indah. Tapi di sini saya hanya membahas tentang sedikit banyaknya atau berfokus ke gunung. Di mana gunung-gunung di sini sangat menarik bagi saya. Awalnya saya tidak hobi dengan kegiatan seperti ini. Dalam pikiran saya hanya buang-buang waktu dan tenaga. Yang jelas uang juga terbuang. Tapi setelah saya dengar dari sahabat saya yang mengatakan, katanya seperti ini, jika ingin tahu alasanku mendaki, maka cobalah untuk mendaki. Maka kau akan mengerti bila fajar itu selalu menjadi harapan bagi semua orang. Dan hasilnya dari perkataan teman saya itu benar-benar ampuh bagi saya gitu. Sampai-sampai kalau bosan atau penat dalam perkuliahan saya jalan-jalan tuh ke gunung sini, ke gunung sana, atau bahkan ke pantai-pantai yang menurut saya yang bisa saya dirikan tenda gitu kan sama teman-teman. Dan saya sangat terinspirasi oleh beliau. Dia mengatakan itu kepada saya. Sampai sekarang ya saya tetap hobi mendaki gunung. Meskipun orang tua kadang bilang kerjaan apa itu, nggak ada untungnya, lebih baik kerjakan kuliahnya beramat. Tapi ya menurut saya, selagi saya tenang, rileks, nyaman di suatu keindahan alam, ke bukit, saya tetap laksanakan itu. Meskipun bertolak. Rutin Bang? Rutin nggak? Bang? Rutin nggak? Oh,
rutin. Kalau masalah rutin, bisa dibilang rutin. Kadang kami melakukan kegiatan seminggu bisa sekali atau 2 minggu sekali. Pokoknya dalam seminggu atau 2 minggu itu kami melakukan kegiatan atau berkemah atau ngecamp di danau. Ada danau yang terkenal di Sumatera Utara, namanya Danau Toba. Itu sangat terkenal dari objek-objeknya sangat indah, apalagi namanya Desa Silalahi, tempat nama tempatnya Desa Parupu. Sangat indah Pak. Bahkan kemarin ada acara 1.000 tenda. Ada di samping tenda kami mengatakan kepada saya, dan dia menanyakan kepada saya, Bang, abang dari mana? Tahu beliau menanyakan saya kan. Jadi saya jawab lah, saya asli Sumatera Pak. Oh, keren Bang ya Sumatera. Dan beliau ini, saya tanya balik, abang orang mana Bang? Oh, saya orang Jakarta. Kenapa Bang ingin mengikuti kegiatan ini? Saya lihat kegiatan ini seru Bang, rame. Dan saya sangat terhibur dengan kegiatan ini Bang. Tambah lagi Danau Toba ini sangat indah. Seperti itu sahut dia kepada saya. Saya sangat heran lah kan. Orang yang jauh dari Jakarta aja bisa mau mampir ke Danau Toba mengikuti event-event acara yang dibuat oleh Rumah Karya. Rumah Karya Indonesia. Ya, ya, ya. Saya belum pernah ke sana, Bang. Pak, cobalah Pak, terus Harus ke sana. sangat terus wajib. Kalau ke Sumatera Utara harus wajib kunjungi Danau Toba. Oke, oke. Alam dan alam yang Anda sorot, Bang, di pejuang Sumatera Utara. Apa yang ingin Anda tunjukkan kepada dunia tentang Sumatera Utara, Bang? Silakan. Yang saya ingin tunjukkan kepada Sumatera Utara. Kepada dunia tentang Sumatera Utara. Pada dunia tentang Sumatera Utara. Yang jelas, yang saya ingin tunjukkan kepada dunia atau kepada masyarakat Indonesia. Kalau dunia sih, kalau bagi saya sendiri agak sulit. Yang jelas masyarakat Indonesia dulu ya. Sumatera Utara itu Pak, sangat banyak tempat wisata yang wajib kita kunjungi maupun kita kenal ke mancanegara. Baik itu kita kenalkan ke mancanegara. Ada namanya Pak, pemandian air soda. Itu letaknya di Tarutung, Sumatera Utara. Itu hanya ada 2 Pak di dunia. Satu di Sumatera Utara, tepatnya di Tarutung, dan satu lagi di Venezuela. Itu menjadi tempat objek pemandian air soda yang ada 2 di dunia Pak. Air soda. Air soda Pak. Wow, wow, wow. Saya barusan dengar, Pak. Jadi saya sendiri, aku sangat bangga jadi anak Sumatera Pak. Ada lagi yang saya ingin perkenalkan kepada orang-orang di Indonesia maupun mancanegara. Di Sumatera Utara ada yang namanya danau. Danau ini adalah danau vulkano yang terbesar di Indonesia. Saya nggak tahu ya di dunia atau enggak. Yang penting dia terbesar di Indonesia. Danau ini disebut dengan Danau Toba. Seperti yang saya bilang tadi Pak, kalau kalian udah datang ke Medan, haruslah singgah di Danau Toba. Pandangannya sangat sejuk, asri, masih masih perfect lah Pak, menurut saya. Ada lagi Pak, menurut saya yang rekomendasi untuk orang luar datang ke Sumatera, itu ada yang namanya Danau Linting. Danau Linting ini airnya hangat, airnya hangat, airnya dan bisa berubah warna juga Pak, sesuai dengan musimnya. Itu sangat menakjubkan bagi saya. Dan ada lagi Warna apa orang itu, Pak? jauh. Warna apa itu, Bang? Warnanya apa, Bang? Warnanya dia itu bisa biru Pak, nanti dia hijau. Kalau udah musim-musimnya, nanti dia biru, nanti dia hijau. Airnya itu campuran belerang. Nanti kalau kita mandi ke dalam air Danau Linting itu, nah, itu nanti badan kita akan seperti bau belerang Pak. Dan dia hangat gitu, untuk spa gitu atau untuk relax. Nah, itu sangat
merekomendasi lah Pak, untuk daerah situ. Oke. Ada lagi apa, Bang? Eh, ada Pak ikon yang tidak boleh dilupakan kalau sudah ke Medan. Ada di situ. Medan sebenarnya kan terkenal dengan Bataknya ya Pak. Ya. Tapi di situ ada namanya ikon Melayu. Ikon Melayu itu namanya Istana Maimun. Dia posisinya dekat Masjid Raya Medan. Kalau ke sana wajib lah Pak kunjungi Istana Maimun itu. Di sana kita diperkenalkan tentang sejarahnya Melayu atau gimana Pak. Di sana pun ada tempat-tempat bersejarah seperti museumnya ada Pak. Wow. Banyak pemandangan alam yang indah di Sumatera Utara, Bang. Untuk turis lokal maupun luar negeri, tempat apa yang harus dikunjungi? Pak, Apa? Putus. suaranya putus-putus. Oke, saya ulangin. Banyak pemandangan alam yang indah di Sumatera Utara, Bang. Untuk turis lokal maupun luar negeri, ya. Tempat apa yang harus dikunjungin before they die, sebelum mereka meninggal? Oh, sebelum mereka meninggal Pak. Kalau menurut Yang saya bisa pribadi, bikin kenang-kenangan luar biasa. iya, sangat banyak sekali Pak tempat yang indah di Sumatera Utara. Kalau menurut saya tidak bisa mendefinisikan tempat mana yang baik, tempat mana yang bagus. Itu tergantung bagaimana kita datang, kita menikmati, kita yang menilai Pak. Kalau saya sendiri kan, ini danaunya bagus, ini gunungnya bagus. Tapi menurut orang lain itu tidak bagus. Makanya sih saya tidak berani definisikan bahwasannya tempat-tempat yang saya suka itu sama dengan pemikiran orang, bagus gitu. Saya tidak berani. Makanya bagi saya, kalau sebelum orang itu meninggal, maka wajib datang ke Medan dulu dan menikmati. Kalau dia suka, maka dia akan bilang suka, kalau tidak dia akan bilang tidak. Jadi kalau ke wilayah Sumatera Utara itu sangat indah. Di sana sangat banyak pesona alam yang menakjubkan Pak. Tidak hanya menawarkan airnya yang sangat dingin, tetapi menawarkan sejuta keindahan lainnya. Dari bukit-bukitnya, gunung-gunungnya, bahkan wisata leluhur yang jelas khas dan keasliannya. Itu sih yang saya banggakan dari Sumatera Utara ini Pak. Bataknya, Melayunya, bercampur aduk di situ Pak. Dan saya sangat bangga jadi warga Sumatera Utara. Dan seperti saran saya sih untuk Sumatera Utara ini ke depannya, seperti tempat-tempat wisata itu, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk saling bekerja sama dalam membangun tempat wisata yang sangat indah ini. Mulai dari prasarananya, infrastrukturnya, keasliannya, tempat seindah ini harus kita jaga bersama-sama. Sangat indah Sumatera, Pak. Ya, oke. Untuk Abang sendiri sering naik gunung, Bang. Pengalaman apa yang paling menarik dalam naik gunung di Sumatera Utara, Bang? Silakan. Oh, cerita gunung, Pak ya. Saya sendiri pribadi sangat menarik pada gunung-gunung Sumatera. Gunung Sumatera ini dengan Gunung Jawa itu beda, Pak. Kalau Gunung Jawa, dia dari treknya itu udah ada jalannya, udah enak, bahkan jalannya itu di tangga-tangga. Kayak mau ke Mahameru, itu udah dari awal sampai shelter berapa itu udah ada tangga-tangganya. Tapi kalau di Sumatera, dia asli. Kehutanannya sangat baik, Pak. Hutannya sangat baik. Treknya itu sangat memacu adrenalin. Dan saya waktu itu ada gunung, namanya Gunung Buatan. Gunung ini gunung tertinggi di Sumatera Utara. Ada 2 jalur, Pak. Jalur pertama itu dari Pia Nagalingga, dan jalur kedua itu dari Pia Pancur Batu. Nah, saya pernah melakukan 2 perjalanan itu. Yang satu dari
via Pancur Batu dan yang satu lagi dari via Nagalingga. Dan keduanya sangat seru dan kami melakukan perjalanan itu musim hujan waktu via Pancur Batu. Dari via Pancur Batu kami musim hujan, panjang perjalanan dari daerah saya sampai ke tempat via Pancur Batu itu hujan. Jadi kami waktu itu sebenarnya memaksakan diri untuk naik dengan fisik yang ala kadarnya. Kami memaksakan diri dengan logistik yang kena basah, kena hujan. Dikarenakan kami lupa bawa rain cover keril, jadi kami lupa. Jadi ya kami memaksakan untuk naik. Sebenarnya kami ini salah, dimana kan kami salah. Sebenarnya naik gunung itu bukan hanya sekedar mencari puncak, tapi keselamatan dan pulang dengan tujuan selamat. Itu tujuannya naik gunung. Tapi kami kemarin karena egois kami memaksakan untuk naik gunung. Jadi waktu perjalanan naik gunung ya Pancur Batu itu sepanjang jalan hujan dari shelter pertama sampai shelter keempat. Di setiap shelter itu hujan. Dan yang parahnya dari shelter 3 menuju shelter 4, Pak. Di situ yang kemiringannya itu sekitar 80 derajat seperti orang berdiri gitu ya kan. 90 kan seperti orang berdiri kali. Jadi 80 derajat begini Pak. Air lumpur itu jatuh dari atas. Bapak 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 bayangkanlah ketika lumpur bercampur dengan air. Gimana lah itu kalau langsung jatuh dari atas. Seperti itulah trek yang kami lalui Pak kemarin. Saya sangat tertarik pada gunung yang di Sumatera Utara ini. Menurut saya meskipun MDPL tidak setinggi gunung-gunung di Jawa, tapi Gunung Sumatera tidak kalah untuk treknya. Ada yang lagi yang di luar Sumatera Utara, itu namanya di Kerinci, itu salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Tapi kita tidak membahas tentang Kerinci karena kita tentang membahas tentang seputaran Sumatera Utara. Dan yang satu lagi Pak, yang dari via Nagalingga. Via Nagalingga dengan Pancur Batu ini puncaknya berdeket-deketan. Tapi treknya beda, jalurnya beda. Via Nagalingga dengan via Pancur Batu ini, kalau kata saya survei pada teman-teman yang naik dua tempat itu, jauhan yang mana kalau kalian naik gunung dari via Nagalingga atau via Pancur Batu? Mereka bilang via Nagalingga. Ya, dan saya merasakan sendiri emang jauh via Nagalingga. Yang seharusnya itu dari Pancur Batu hanya 9 jam dari kaki gunung sampai puncak, kami melakukan hampir 12 jam dari Nagalingga, dari kaki gunung sampai puncak. Dan yang saya herankan dari via Nagalingga, di setiap perjalanan kami menemukan seekor gagak. Saya tidak tahu Pak tentang horor atau tidak. Yang penting saya kalau sudah bertemu seekor gagak di suatu perjalanan, saya merasa agak sedikit takut gitu. Karena mistis di sana emang sangat kuat. Tambah lagi kalau kami melakukan setiap perjalanan, ada eh, perempuan atau sepasang kekasih yang mau naik gunung itu rata-rata Pak banyak yang kesurupan dikarenakan nggak tahu lah Pak ya, mungkin dikarenakan eh, tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa menjaga perkataan atau pikiran yang aneh-aneh, itu sangat tidak bisa kalau kita melakukan naik gunung Pak. Itu sangat memancing. Saya sih sebenarnya tidak percaya mistis, tapi apa yang saya lihat itu memang kenyataan. Dan di situ orang atau wanita yang waktu itu saya naik bersamaan dengan saya itu kesurupan kata-kata dari sekitar 12 wanita yang naik gunung, ada sekitar 8 orang yang kesurupan. Oh, dan banyak ya. 2 orang hipotermia. Waktu saat itu bagi saya itu pengalaman yang sangat menakjubkan karena di mana saya lihat sendiri bagaimana orang kesurupan, bagaimana cara orang yang teman-temannya lain mengobati orang kesurupan tersebut, bagaimana cara orang mengobati orang hipotermia. Bahkan waktu itu orang yang hipotermia itu saya kira sudah tiada nyawanya karena napasnya pun saya gini kan sudah
nggak ada gitu ya kan. Tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala Pak ya, setelah dibakar kakinya dengan sirkus, kaki dengan sirkus, dia sadar bangkit lagi gitu Pak. Saya di situ merasa alhamdulillah dan lega dikarenakan apa yang kita inginkan ini untuk mencapai puncak tapi tidak tercapai, dan mungkin jalannya seperti itu. Dengan seperti itu kami memutuskan kemarin untuk tinggal menetap di shelter berapa itu ya, shelter 5, dan kemudian esok paginya kami melanjutkan, sementara kami menghubungi ranger yang ada di gunung tersebut untuk mengangkat wanita-wanita tersebut. Jadi kami memutuskan naik ke puncak, wanita itu dibawa turun oleh ranger. Mungkin itu pengalaman yang menurut saya paling menarik selama melakukan perjalanan naik gunung, Pak. Bagaimana men-stop apa memberhentikan yang kesurupan itu, Mas? Bang. Waktu saya berhenti di situ dan menelpon ranger, nggak lama kemudian sekitar 5 atau 4 jam ranger itu naik ke atas, dan ranger tersebut sudah membawa orang tua gitu Pak, atau ibaratnya orang yang lebih tahu tentang gunung itulah tersebut. Jadi nggak lama kemudian setelah kami tunggu 4 atau 5 jam itu, ranger sampai shelter 5, dan kemudian ranger dengan orang tua itu mengobati orang yang kesurupan tersebut dan mengobati orang yang kena hipotermia tersebut. Dan di situ kami juga bermalam. Setelah pagi mereka dibawa pulang, kami melanjutkan naik. Seperti itu, Pak. Oke. Wow, pengalaman menarik. Oke. Lain kali kita harus ketemu di Sumatera Utara, Pak. Boleh, Pak. Saya tunggu loh, Pak. Siap. Oke. Terima kasih, Bang, atas sharingnya. Luar biasa. Oke. Terima kasih, Bang, ya, atas waktunya, atas pengalamannya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya. Sama, Pak. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Horas. Dan kita mengakhiri percakapan Horas Marjua-jua, Pak ya. Oke. Kita mulai, Pak. Horas. 2, 3. Horas Marjua-jua. Marjua-jua. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak.